Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Mufarizal dengan NIM 2522075 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Islam Negeri Syekh M. Nyambil Jambek Bukit Tinggi. Nah, sekarang saya ingin menyelesaikan tugas UAS ataupun ujian akhir semester dari mata pelajaran jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda. Nah, jadi pada pembahasan kali ini terdapat 4 sub pokok materi. Yang pertama ada antena, yang kedua ada internet satelit, yang ketiga ada jaringan seluler, dan yang keempat ada jaringan ad hoc. Nah, antena itu ibarat seperti jembatan komunikasi antara perangkat elektronik dan dunia luar. Komunikasi khususnya dalam sistem komunikasi nirkabel alias wireless. Jadi setiap kali kita menyalakan wifi atau menelpon atau streaming video, sinyal yang kita terima itu atau yang kita kirim itu sebenarnya lewat gelombang elektromagnetik, dan si antena inilah yang tugasnya buat menangkap atau memancarkan sebuah gelombang tadi. Nah, fungsi utama dari antena ini ada dua. Yang pertama yaitu transmitter. Nah, transmitter ini untuk mengirim sinyal ke perangkat yang kita pegang sebagai penerima. Nah, dan selanjutnya itu receiver. Nah, receiver ini untuk menangkap sinyal dari luar ke dalam perangkat yang kita gunakan. Nah, jadi antena ini tuh bentuk dan fungsinya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan. Secara umum ada dua jenis daripada antena ini. Yang pertama yaitu omnidirectional, menyebarkan sinyal ke segala arah. Ini seperti antena wifi di rumah. Dia nggak pilih-pilih arah, yang penting bisa menyebarluaskan segala arah daripada sinyal yang dibutuhkan. Selanjutnya ada direksional. Nah, direksional ini sinyalnya fokus ke satu arah. Contohnya antena parabola yang dipakai untuk TV satelit atau antena sektor di tower BTS. Nah, kalau dilihat dari aplikasinya, antena dipakai di banyak bidang seperti komunikasi, radio dan televisi, sistem navigasi seperti GPS. Nah, selanjutnya ada jaringan komputer nirkabel yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, ada juga komunikasi militer. Ada juga satelit dan telekomunikasi global. Nah, intinya tuh tanpa adanya antena, perangkat yang kita gunakan itu tidak bisa mendengar ataupun menerima jaringan yang ada. Jadi intinya antena itu sangat penting di dalam dunia jaringan nirkabel ini. Masuk yang materi yang kedua yaitu internet satelit. Nah, sekarang kita bahas yang agak futuristik terlebih sedikit daripada antena tadi. Nah, jadi internet satelit itu kalau biasanya kita dapat koneksi internet dari kabel ataupun seperti fiber optik atau DSL, internet satelit ini literally-nya dikirim dari luar angkasa. Nah, gimana cara kerjanya itu? Nah, jadi sinyal internet dikirim dari stasiun bumi ke satelit yang mengorbit di luar angkasa, biasanya di orbit geostationary atau orbit rendah bumi. Terus dari satelit itu sinyal dikirim balik ke antena parabola di rumah atau yang ada di perangkat-perangkat kita. Nah, biasanya internet satelit jadi pilihan utama untuk daerah-daerah pelosok yang nggak bisa dijangkau oleh kabel ataupun tower BTS. Contohnya seperti daerah pegunungan, daerah terpencil, atau bahkan digunakan di kapal laut sekalipun yang sedang berlayar. Tapi ada plus minusnya. Yang pertama itu plusnya lah atau kelebihannya. Nah, kelebihannya itu bisa menjangkau area terpencil yang tidak bisa ataupun tercover dari jaringan konvensional. Yang selanjutnya itu tidak butuh kabel fisik yang panjang-panjang hingga membuat ribet menggunakannya. Nah, kekurangannya itu yaitu latensi tinggi atau ada delay karena sinyal harus bolak-balik menuju luar angkasa tadi. Yang selanjutnya cuaca buruk bisa menjadi ancaman ataupun gangguan daripada sinyal. Nah, biasanya lebih mahal dan kuotanya terbatas. Jadi ada beberapa stok yang diluncurkan. Tapi sekarang udah banyak ada teknologi yang bisa kita gunakan seperti Starlink. Nah, itu merupakan ribuan satelit yang dipasang untuk membuat sebuah jaringan. Jadi internet global itu
banyak berada di daerah-daerah terpencil untuk bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan seluler. Nah, next up si favorit sejuta umat ini yaitu jaringan seluler. Nah, ini tuh jaringan yang kita gunakan setiap hari untuk segala aktivitas seperti scroll TikTok, kirim pesan, ataupun memainkan game online. Nah, bahkan juga menjadi sebuah streaming YouTube. Nah, jadi bagaimana cara kerja daripada jaringan seluler ini? Jadi jaringan seluler itu menggunakan tower BTS namanya yang tersebar seperti pola sarang lebah. Nah, tiap BTS mencakupi area tertentu yang disebut sel, dan perangkat yang kita gunakan otomatis tersambung ataupun terhubung ke BTS terdekat. Nah, teknologi jaringan ini berkembang dari generasi ke generasi. Ada yang pernah kita lihat yaitu 1G ataupun 1G buat nelpon. Fungsinya itu hanya untuk menelpon saja, kualitasnya masih analog. Selanjutnya kita pernah berjumpa dengan 2G atau 2G, mulai bisa SMS-an dan data kecil-kecilan. Yang selanjutnya ada 3G atau 3G, udah bisa internetan namun agak sedikit lelet. Sekarang sudah marak dengan 4G, yaitu kecepatannya oke, buat streaming dan gaming pun sudah lancar. Dan selanjutnya ada 5G atau 5G. Nah, ini tuh merupakan kecepatan yang tinggi, latensinya rendah, cocok untuk IoT dan teknologi di masa depan. Keunggulan daripada jaringan seluler ini antara lain yaitu bisa diakses di mana aja karena sinyal BTS-nya tersebar luas, mobilitasnya tinggi, bisa menyambung sambil berjalan ataupun naik kendaraan karena banyak terpasang di beberapa wilayah. Nah, udah terintegrasi di semua smartphone modern. Tapi kelemahannya juga ada, misalnya sinyal bisa terganggu karena kamu di basement, hutan lebat, atau daerah yang jauh daripada tower BTS tadi. Makanya provider terus berusaha memperluaskan jangkauan daripada tower-tower ini. Nah, yang selanjutnya ada namanya jaringan ad hoc atau tulisannya AD dan HOC. Terakhir, ini adalah materi terakhir kita. Ada jaringan yang unik dan super fleksibel, namanya yaitu jaringan ad hoc. Apa itu jaringan ad hoc tadi? Nah, jadi jaringan ad hoc itu adalah jaringan yang dibentuk secara spontan tanpa butuh infrastruktur tetap seperti router ataupun BTS tadi. Jadi antar perangkat langsung terkoneksi satu sama lain atau peer to peer. Nah, contohnya itu seperti mengirim file antar HP lewat Bluetooth. Nah, itu merupakan contoh daripada ad hoc ini, atau memainkan game lokal multiplayer tanpa internet seperti Minecraft ataupun Mini Militia yang ada di Play Store. Nah, sistem komunikasi militer di lapangan. Nah, jaringan sementara saat bencana buat komunikasi antar tim SAR yang sedang bekerja di lokasi bencana tadi. Nah, karakteristik daripada jaringan ad hoc ini adalah desentralisasi. Maksudnya itu tidak ada server pusat. Semua perangkat punya peran yang setara. Jadi dia tidak memiliki sebuah server pusat. Yang selanjutnya yaitu fleksibel. Bisa terbentuk kapan saja dan di mana saja. Jadi mudah untuk kita gunakan. Sementara biasanya dipakai pas butuh saja. Maksudnya itu ketika ada hal yang mendesak seperti tadi, membuat jaringan sementara pas ketika ada bencana. Namun juga ada kekurangannya karena tidak ada manajemen pusat, kadang koneksinya kurang stabil dan jangkauannya sangat terbatas. Makin banyak perangkat yang terhubung ataupun tergabung, makin kompleks pengaturannya. Nah, jadi kesimpulan daripada 4 pembahasan kita tadi, antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc, semuanya punya peran penting dalam dunia komunikasi. Apalagi dengan dunia komunikasi modern zaman sekarang. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing juga punya kelemahannya sendiri, dan digunakan sesuai kebutuhan ataupun kondisi yang ditetapkan. Mungkin ini dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.